Malam itu, di hari Senin, rumah Jack dan Lauren diselimuti keheningan yang menenangkan, seolah setiap sudutnya dipenuhi kedamaian sementara. Anak-anak mereka telah terlelap, dan pasangan itu, setelah melewati satu lagi hari yang biasa, tenggelam dalam rutinitas masing-masing. Jack bersandar di tempat tidur, larut dalam sebuah novel misteri, menyelami seluk-beluk plot yang penuh teka-teki. Di seberang ruangan, Lauren terpaku pada layar laptopnya, menyusun detail sebuah artikel tentang strategi pemasaran digital. Malam itu hanyalah satu dari sekian banyak malam lainnya, di mana masing-masing fokus pada kegiatan mereka sendiri dan kenyamanan rutinitas membawa rasa aman. Namun, sesuatu malam itu terasa janggal di hati Jack. Ia mulai menyadari bahwa istrinya tampak begitu jauh, seolah ada jurang tak kasat mata di antara mereka, yang diam-diam semakin melebar seiring waktu. Keheningan yang dulu terasa nyaman kini terasa berat, seperti ada beban tak terlihat di udara, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun menariknya ke dalam kegelisahan. Ia melirik Lauren, yang tampak fokus, matanya terpaku pada layar komputer, jari-jarinya mengetuk papan ketik, namun dengan tatapan yang nyaris kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Pemandangan itu, Lauren yang begitu dekat namun terasa begitu jauh, sangat mengganggunya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi Jack yang biasanya samar, kini terasa seperti jeritan dari dalam hati yang mendorongnya untuk bertanya. Lalu, dalam dorongan yang tak bisa ia kendalikan, ia menutup bukunya, dan tanpa basa-basi, melontarkan pertanyaan yang membakar benaknya. Kata-kata itu keluar begitu saja. Lauren, apa kamu punya hubungan dengan orang lain? Itu adalah pertanyaan yang lugas dan tajam, memecah keheningan di ruangan itu setajam pisau. Wajah Lauren mendadak pucat. Ia terdiam sejenak, jeda yang cukup lama bagi Jack untuk mengetahui jawabannya bahkan sebelum Lauren mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya adalah campuran antara keterkejutan dan rasa bersalah, sebuah reaksi yang tak pernah ia duga akan lihat pada istrinya, wanita yang telah berbagi hidup dan sejarah panjang dengannya. Lauren membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang langsung keluar. Ia membuang muka, bahunya merosot, dan pada saat itu, Jack tahu dengan kepastian yang menyakitkan bahwa apa yang ia takutkan adalah kenyataan. Lauren menarik napas dalam-dalam dan, dengan suara bergetar, akhirnya mengaku. Ia mengakui bahwa ia terlibat secara emosional dengan orang lain. Ia mencoba membenarkan diri, mengatakan bahwa itu hanyalah hubungan biasa, sesuatu yang tidak penting, seolah itu bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan Jack saat itu. Namun setiap kata yang ia ucapkan justru semakin memperdalam luka, membuat momen itu terasa semakin berat dan sulit ditanggung. Gagasan bahwa seseorang, tak peduli biasa sekalipun, telah melintasi batas hubungan mereka adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia bayangkan. Ruangan yang tadinya nyaman kini terasa menyesakan. Suasana damai berubah menjadi ketegangan yang nyaris nyata, di mana setiap jeda di antara kata-kata Lauren terasa begitu membebani. Jack tetap diam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar, menatap kosong sementara badai emosi membanjiri benaknya. Ketidakpercayaan, amarah, kesedihan, semuanya bercampur aduk. Ia merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh, seolah fondasi hidupnya retak dan tak mungkin diperbaiki lagi. Seakan sebagian dari dirinya, bagian yang paling tulus dan percaya, direnggut tanpa ampun. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jack bangkit. Napasnya terasa berat dan lambat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha luar biasa. Ia menatap dalam-dalam ke mata Lauren, dan sorot matanya menunjukkan luka yang begitu jelas. Dengan suara rendah namun tegas, ia memintanya untuk mulai tidur di kamar tamu. Itu bukanlah permintaan yang didasari amarah atau dendam, melainkan sebuah jeritan sunyi untuk melindungi diri, sebuah upaya untuk menciptakan jarak antara dirinya dan rasa sakit yang ia rasakan. Pada hari-hari berikutnya, rumah itu menjadi tempat yang berbeda. Keheningan yang pekat dan berat menyelimuti setiap lorong dan ruangan, menciptakan atmosfer jarak dan ketidaknyamanan. Lauren, yang kini menempati kamar tamu,
merasakan kehampaan sebuah rumah yang tak lagi menyambutnya dengan cara yang sama. Kata-kata Jack masih terngiang di benaknya, dan kenyataan dari pilihannya terukir jelas pada ekspresi dingin suaminya, yang seolah selalu menghindarinya kapanpun mereka berpapasan. Itu adalah rasa sakit yang tak pernah ia duga akan rasakan, rasa sakit yang lebih tajam dari rasa bersalah itu sendiri, rasa sakit yang lahir dari jurang di antara mereka, jurang yang ia ciptakan sendiri. Dalam upaya untuk berdamai, dan mungkin untuk penebusan, Lauren merencanakan sesuatu yang istimewa untuk Jack. Keputusan itu datang pada suatu malam saat ia berdiri sendirian di dapur, mengaduk-aduk laci tempat ia menyimpan resep-resep lama. Ia menarik keluar sebuah buku catatan usang, membolak-balik halamannya, mengenang kembali saat-saat yang pernah mereka bagi di meja makan, makan malam dadakan, kejutan kuliner yang biasa ia siapkan untuk ulang tahun dan tanggal-tanggal istimewa. Kali ini, ia ingin merebut kembali sedikit dari hubungan itu, berharap suaminya entah bagaimana bisa melihat bahwa ia bersedia berjuang untuk apa yang telah hilang. Dengan tekad bulat, ia menghabiskan berjam-jam merencanakan dan menyiapkan makan malam istimewa. Hidangan yang ia tahu adalah salah satu favorit Jack. Aroma masakan perlahan mulai memenuhi dapur, menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang akrab dan menenangkan. Lauren mempersiapkan setiap detail dengan cermat, memilih musik latar yang lembut, menyalakan lilin untuk suasana yang lebih intim, dan menata meja dengan penuh perhatian, sama seperti yang ia lakukan di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Ia mencoba menunjukkan dalam setiap detail betapa ia ingin semuanya kembali normal, bahwa makan malam sederhana ini bisa menjadi titik awal bagi mereka untuk terhubung kembali. Saat Jack tiba, ia menemukan Lauren di waktu yang sama seperti biasanya, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Namun pemandangan meja makan itu membuatnya berhenti sejenak. Untuk sesaat, Lauren seakan melihat kilatan keterkejutan, mungkin bahkan nostalgia, di matanya. Tapi momen itu berlalu begitu cepat. Saat duduk di meja, Jack menatap Lauren dengan ekspresi kosong yang tak bisa ia artikan. Lauren merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, pertanda bahwa segalanya mungkin tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan, tapi ia tidak membiarkan perasaan tidak nyaman itu menghentikannya. Sambil menyajikan hidangan yang telah ia tata dengan indah, ia mencoba tersenyum, berusaha menyiratkan kehangatan. Namun, saat Jack mengambil gelas anggur yang telah ia tuangkan dan, tanpa ragu, menumpahkan cairan merah pekat itu ke atas makanan yang telah ia siapkan dengan susah payah, suara anggur yang tumpah di atas piring terdengar seperti suara sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Lauren membeku, jantungnya berdebar kencang saat menatap pemandangan di hadapannya. Seolah setiap tetes yang tumpah mewakili rasa sakit yang Jack rasakan, rasa sakit yang ia pendam dalam diam, kini diekspresikan melalui tindakan sunyi yang kejam itu. Tanpa sepatah kata pun, Jack menatapnya seolah ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan tanpa perlu penjelasan, lalu bangkit dan meninggalkannya sendirian di ruang makan, dikelilingi oleh aroma makan malam yang telah hancur. Malam itu menjadi titik balik bagi Lauren. Ia menghabiskan waktu berlama-lama duduk di sana, menatap piring yang basah kuyup, bertanya-tanya bagaimana segalanya bisa sampai pada titik ini. Bagaimana satu pilihan telah menghancurkan sesuatu yang begitu berharga. Sejak malam itu, Lauren mengerti bahwa ia perlu melakukan lebih dari sekadar isyarat simbolis. Ia tahu perpisahan yang tegas diperlukan dari semua hal yang telah membawanya pada kesalahan itu. Colin, pria yang terlibat dengannya, masih menjadi bagian dari lingkungan kerjanya. Dan meskipun hubungan mereka telah berakhir, bayang-bayang hubungan itu masih melekat. Setiap kali ia berpapasan dengannya di lorong, ia merasakan beban di dadanya, campuran rasa bersalah dan malu, seolah kehadiran pria itu terus membuka luka antara dirinya dan Jack. Tidak cukup hanya dengan menghindarinya saat istirahat atau menghindari kontak mata. Lauren menyadari bahwa untuk benar-benar mencoba memulihkan kepercayaan yang telah ia hancurkan, ia perlu menjauhkan diri sepenuhnya. Jadi, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan pindah ke departemen lain. Gagasan untuk berganti tim dan menjauhkan diri dari Colin
adalah cara untuk menghapus jejak kesalahan yang telah ia buat. Ia menemui atasannya, dan setelah percakapan yang tulus, menjelaskan bahwa ia membutuhkan perubahan. Ia tidak memberikan detail tentang alasannya, tetapi kata-katanya menyiratkan urgensi seseorang yang mencoba memperbaiki langkah yang salah. Setelah beberapa hari menunggu, permintaannya disetujui, dan Lauren dipindahkan ke area lain di perusahaan di mana ia tidak akan bertemu Colin lagi. Ia merasa lega mengetahui tidak akan lagi berpapasan dengannya di lorong, dan perlahan-lahan menyadari bahwa jarak ini diperlukan, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk setiap kesempatan penyembuhan antara dirinya dan Jack. Bahkan dengan awal yang baru di tempat kerja, jarak emosional antara Lauren dan Jack tetap sama luas dan menyakitkan seperti sebelumnya. Jack telah menutup diri, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari apapun yang datang dari Lauren. Ada hari-hari di mana Jack akan melewatinya di rumah tanpa mengangkat kepala, sebuah keheningan yang menyakitinya lebih dari pertengkaran manapun. Lauren mengerti bahwa kehadiran Colin adalah salah satu luka terdalam dalam kepercayaan Jack, dan meskipun ia telah mengakhiri hubungan itu, ia tidak bisa menghapus dampaknya. Ia tahu bahwa pengkhianatan bukanlah sesuatu yang akan hilang dengan permintaan maaf sederhana, tetapi setiap tatapan kosong dari Jack, setiap keheningan yang menyakitkan, menegaskan betapa sendirinya ia dalam upaya mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah hilang. Namun, Lauren masih percaya ada harapan. Dalam upaya terakhir, ia menyarankan agar mereka mencoba terapi pasangan. Itu bukanlah usulan yang mudah. Ia tahu Jack bukanlah orang yang terbuka pada metode semacam itu. Tapi yang mengejutkan, Jack setuju. Sore itu, saat mereka duduk di hadapan terapis, Lauren merasa begitu rapuh, seolah emosinya terbuka begitu saja. Ia mencurahkan isi hatinya, mencoba menjelaskan rasa sakit dan penyesalan yang menggerogotinya setiap hari, kehampaan yang ia rasakan saat melihat apa yang telah mereka hilangkan. Terapis itu mendengarkan dengan sabar saat Lauren berbicara, tatapannya penuh pengertian namun tegas, seperti seseorang yang tahu bahwa ia perlu menyentuh bagian paling sensitif agar transformasi sejati bisa terjadi. Namun, saat giliran Jack berbicara, apa yang ia katakan menghantam Lauren seperti pukulan telak. Ia berbicara tentang rasa sakit karena dikhianati, perasaan ditinggalkan, bagaimana kepercayaan yang pernah ia miliki hancur berkeping-keping. Setiap kata dari Jack adalah kebenaran menyakitkan yang harus dihadapi Lauren. Ia menegaskan bahwa baginya, kepercayaan tidak bisa dibangun kembali hanya dengan kata-kata atau isyarat. Pengkhianatan itu telah menciptakan luka yang begitu dalam sehingga, baginya, mustahil untuk diabaikan. Jack mengakui bahwa apa yang mereka miliki sekarang hanyalah bayangan dari apa yang pernah ada, dan meskipun ia ingin segalanya berubah, ia tidak yakin bisa memaafkan, atau apakah rasa sakit itu akan pernah hilang. Saat mereka meninggalkan kantor terapis, beban kenyataan menimpa mereka seperti awan tebal. Lauren menyadari bahwa kata-kata penyesalan dan upaya rekonsiliasi mungkin tidak akan pernah cukup untuk memulihkan apa yang telah mereka hilangkan. Mereka berjalan pulang dalam diam, berdampingan, namun terasa terpisah ribuan mil. Seiring berjalannya hari, Lauren mulai merasakan dampak yang menghancurkan dari sesi terapi itu. Apa yang tadinya tampak seperti luka terbuka yang menyakitkan kini menjadi bekas luka yang dalam dan sunyi. Ia dan Jack tinggal di bawah atap yang sama, berbagi ruang yang sama, tetapi rutinitas harian mereka menjadi nyaris otomatis, seolah mereka hanyalah orang asing yang hidup bersama untuk menjaga kepura-puraan demi anak-anak. Ia mencoba menjadi ibu yang perhatian dan hadir, berpartisipasi dalam kegiatan dan acara sekolah, sementara Jack mempertahankan perannya sebagai ayah yang berdedikasi dan tak kenal lelah. Bagi anak-anak, mungkin keluarga mereka terlihat utuh, tetapi bagi Lauren, setiap hari adalah pengingat pahit akan jurang yang telah terbentuk di antara mereka. Jarak emosional itu adalah beban yang konstan. Terkadang, Lauren mendapati dirinya memperhatikan Jack, mencoba menangkap tanda-tanda kedekatan, secercah bayangan dari pria yang telah berbagi hidup dengannya selama bertahun-tahun. Tetapi tatapannya, bahkan saat bertemu dengan tatapan Lauren sejenak, terasa dingin dan hampa, seolah ia menatap menembusnya tanpa benar-benar melihatnya. Malam-malam yang sepi di kamar tamu,
telah menjadi ritual yang menyakitkan, dan gema keheningan di antara mereka semakin memekakkan telinga, menyesakan. Duduk sendirian dalam kegelapan, Lauren menghidupkan kembali setiap momen, setiap pilihan yang telah membawanya ke titik ini. Ada malam-malam saat ia memejamkan mata dan mengingat saat-saat mereka tertawa bersama, percakapan yang berlangsung hingga dini hari, momen-momen sederhana namun penuh kehangatan yang kini seolah menjadi bagian dari kehidupan lain. Dan terlepas dari semua usahanya, Lauren mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Jack telah terluka secara permanen, dan hubungan di antara mereka kini begitu rapuh sehingga, terkadang, rasanya tidak ada yang bisa memulihkan apa yang telah hilang. Rutinitas telah menjadi sebuah kepura-puraan. Bagi teman, keluarga, dan bahkan anak-anak, semuanya tampak berjalan normal. Tetapi di antara mereka, segalanya rapuh, sebuah cangkang kosong. Di tengah semua ini, sesuatu yang baru mulai muncul. Lauren memperhatikan bahwa Jack mulai lebih sering meninggalkan rumah. Ia tidak mengatakan kemana atau mengapa ia pergi, tetapi ia selalu kembali pada jam-jam di mana anak-anak sudah terlelap. Seolah-olah ia sedang membangun tempat perlindungan di luar, tempat di mana ia bisa bernapas jauh dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh rumah itu. Dan kemudian, pada suatu malam saat ia pulang lebih lambat dari biasanya, Lauren melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Saat masuk, Jack memiliki kilau lembut di matanya, sebuah cahaya yang sudah lama tidak ia lihat. Ia berjalan melewatinya, menyapanya dengan anggukan kecil, seperti seseorang menyapa kenalan, bukan seseorang yang pernah berbagi hidup dengannya. Malam itu Lauren tahu, tanpa perlu ada yang mengatakan apapun, bahwa ada orang lain yang membawa kembali kilau itu ke mata Jack. Seseorang yang mengisi ruang kosong yang ia tinggalkan, seseorang yang bukan dirinya. Saat ia berbaring, terbungkus dalam dinginnya kamar tamu, Lauren diliputi oleh perasaan pahit, dan pada saat yang sama, pengakuan yang menyakitkan atas tanggung jawabnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan jarak antara Jack dan Lauren menjadi kehadiran yang nyaris nyata di rumah itu, sebuah keheningan tak terucap yang keduanya pertahankan. Mungkin karena tidak ada pilihan lain, atau mungkin untuk menghindari segalanya hancur berantakan. Rutinitas mereka kini tampak seperti sebuah naskah. Jack bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, membantu menyiapkan perlengkapan sekolah, dan setelah percakapan singkat, berangkat kerja. Lauren melakukan yang terbaik untuk mengisi ruang yang ditinggalkan Jack, tetapi setiap gerakan keduanya penuh kehati-hatian, seolah setiap langkah yang salah dapat meruntuhkan keseimbangan rapuh di antara mereka. Mereka hidup seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi rumah demi alasan yang lebih besar, anak-anak. Saat mereka semua bersama, mereka berusaha keras menunjukkan keadaan normal, tersenyum pada saat-saat tertentu, dan bertukar frasa singkat yang telah dihafal untuk menghindari pertanyaan. Di acara-acara sekolah, mereka masih duduk berdampingan, tetapi percakapan yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan tentang prestasi anak-anak kini menjadi singkat dan fungsional, dengan emosi yang minim. Setiap foto yang diambil, setiap video yang direkam, seolah menjadi catatan sunyi dari fasad keluarga utuh yang sudah tidak ada lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, Lauren mulai memperhatikan tanda-tanda kecil perubahan. Jack semakin sering absen, kepergiannya menjadi lebih sering, dan di rumah, ia tampak menyibukkan diri dengan kegiatan lain yang tidak melibatkan Lauren. Jauh di lubuk hatinya, Lauren tahu bahwa keadaan sedang berubah, tetapi ia tidak pernah berani menghadapinya secara langsung. Seolah-olah ia menghindari menghadapi kebenaran yang terbentang di depan matanya. Seolah dengan mengabaikannya, ia bisa berpura-pura bahwa luka di antara mereka masih bisa sembuh. Dan meskipun ia tahu jarak di antara mereka semakin lebar, Lauren berpegang pada harapan bahwa mungkin, seiring waktu, Jack bisa memaafkannya. Tetapi pada suatu Sabtu sore, saat ia membawa anak-anak ke taman, kenyataan menghantamnya seperti pukulan telak. Jack datang menyusul mereka setelah beberapa jam, dan yang mengejutkan, ia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita berwajah tenang, rambutnya tergerai ditiup angin,
dengan senyum lembut, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak Lauren lihat di wajah suaminya. Jack memperkenalkannya dengan santai sebagai Amanda, seorang teman, dan Lauren menyadari bahwa perkenalan itu bukan hanya untuk anak-anak. Itu juga untuknya. Ia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya saat mengamati interaksi di antara mereka. Ada keakraban yang ringan dan tanpa beban, seolah mereka begitu nyaman satu sama lain. Anak-anak yang polos dan tidak menyadari ketegangan yang dirasakan Lauren menerima kehadiran Amanda tanpa bertanya, berinteraksi dengannya dengan kealamian yang sama seperti yang mereka tunjukkan kepada anggota keluarga. Saat ia memperhatikan mereka bertiga, Jack, Amanda, dan anak-anak, Lauren merasa seperti penonton dalam kehidupannya sendiri, menyaksikan sebuah adegan yang seharusnya menjadi miliknya. Setiap tawa Jack di samping Amanda adalah luka yang semakin menganga. Rasa sakit dari pemandangan itu nyaris terasa fisik, sesuatu yang membuatnya ingin pergi, namun pada saat yang sama, melumpuhkannya. Ketakutan bahwa Jack telah menemukan pelipur lara pada orang lain, seseorang yang mengembalikan cahaya yang telah ia padamkan, terasa begitu luar biasa. Dan pada saat yang sama, kebenaran yang selama ini ia hindari terpampang jelas di hadapannya. Jack sedang melangkah maju, dan ia tertinggal di belakang. Dalam perjalanan pulang, keheningan di antara mereka memekakkan telinga. Lauren mencoba untuk tidak menunjukkan rasa sakit yang ia rasakan, memaksakan diri untuk tersenyum dan berbicara dengan anak-anak seolah semuanya normal, tetapi setiap kata terasa seperti perjuangan. Dan ketika anak-anak akhirnya tidur, ia mendapati dirinya sendirian, duduk di ruangan yang gelap, mencoba memproses semua yang telah terjadi. Kehampaan yang mengelilinginya tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran bahwa ini mungkin awal dari babak baru dalam hidup Jack, sebuah babak yang tidak menyertakan dirinya, terasa begitu menghancurkan. Duduk di sana, terbungkus dalam kegelapan dan keheningan, Lauren akhirnya mengerti bahwa ia mungkin sedang menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Malam itu, sendirian di kamar tamu, Lauren diliputi oleh gelombang kenangan. Ia teringat semua malam yang ia habiskan di samping Jack, berbicara tentang rencana-rencana mereka, kemenangan-kemenangan kecil setiap hari, dan bahkan kesulitan yang mereka hadapi bersama. Tawa, saat-saat ketika Jack menatapnya dengan kasih sayang yang mendalam, malam-malam ketika ia memeluknya hingga mereka tertidur. Momen-momen itu kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang jauh, seperti halaman-halaman menguning dari sebuah buku yang telah ia sisihkan. Tapi sekarang, ada Amanda. Namanya bergema di benak Lauren seperti kehadiran yang tak diundang, sebuah kenyataan yang tidak tahu bagaimana harus ia hadapi. Melihat Jack tersenyum bersama Amanda, menyaksikan keleluasaan cara mereka berbicara, kenyamanan yang wanita itu berikan padanya, terasa begitu menyakitkan. Ia tidak pernah membayangkan akan merasa seperti ini, bahwa ia akan mengalami kesepian yang begitu dalam, bahkan saat tinggal di rumah yang sama dengannya. Seolah-olah Jack ada di sana secara fisik, tetapi sudah begitu jauh darinya dalam segala hal lain. Pada hari-hari berikutnya, Lauren melakukan yang terbaik untuk menjaga penampilan normal. Saat sarapan, ia mencoba menciptakan suasana yang ringan untuk anak-anak, memulai percakapan sepele, menanyakan tentang hari mereka, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Tetapi setiap kali Jack datang ke meja dan menjawab pertanyaannya dengan singkat dan sopan, tanpa jejak keintiman yang pernah mereka bagi, ia merasa hatinya semakin tenggelam. Seolah jarak di antara mereka menjadi semakin nyata dengan setiap pertukaran diam, sebuah garis tak terlihat yang tidak ada yang berani melintasinya. Jack, di sisi lain, tampak semakin nyaman dengan rutinitas baru ini. Ia telah menjadi versi dirinya yang tidak Lauren kenali, versi yang tampak damai, seolah ia akhirnya menemukan tempat berlindung dari luka masa lalu. Ia melanjutkan kepergiannya yang rutin, dan setiap kali ia berkata, "Sampai nanti," atau "Aku akan segera kembali," Lauren tahu ia tidak hanya pergi ke pertemuan biasa, tetapi ke momen-momen yang tidak menyertakan dirinya, momen-momen yang kini menjadi miliknya dan mungkin milik Amanda.
Suatu sore, Lauren berada di ruang tamu ketika ia melihat sebuah pesan masuk di ponsel Jack yang ditinggalkannya di atas meja sebelum pergi. Nama Amanda muncul di layar, dan pada saat itu, Lauren merasakan sesak di dadanya. Ia tahu seharusnya ia tidak melihat bahwa itu adalah pelanggaran privasi, tetapi rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan kehilangan Jack selamanya mendorongnya untuk mengambil ponsel itu dan membaca pesannya. Isinya sederhana, sebuah ajakan untuk bertemu di kafe nanti, tetapi keakraban dalam pesan itu, cara seseorang mengundang orang terdekatnya seolah membenarkan apa yang sudah ditakutkan Lauren. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Rasa dingin merayap di punggungnya saat membaca beberapa kata itu. Pikirannya mulai berkelana, membayangkan semua percakapan, semua momen yang pasti telah mereka bagi di luar sepengetahuannya, semua gestur kasih sayang yang ia sendiri sudah berhenti berikan dan kini, orang lain yang menawarkannya. Perasaan itu begitu pahit, perpaduan antara penyesalan dan kehilangan yang tak ia tahu cara menanganinya. Ketika Jack kembali malam itu, Lauren mencoba mendekatinya. Ia ingin bicara, ingin mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Jack selalu mengelak, menjaga percakapan tetap di permukaan, seperti yang biasa ia lakukan. Ia tampak tidak menyadari badai emosi yang dirasakan Lauren, atau mungkin sengaja mengabaikannya, membangun dinding di sekelilingnya agar tidak ada lagi yang bisa menjangkaunya. Setiap kali Lauren mencoba mendekat, Jack menjauh, dan setiap kata yang ia ucapkan seolah ditakar dengan hati-hati agar tidak ada ruang untuk dialog yang lebih dalam. Pada saat itu, melihatnya bersikap dengan ketidakpedulian yang begitu dingin, Lauren menyadari bahwa apa yang mereka miliki benar-benar sedang hancur berantakan. Malam itu, setelah semua orang terlelap, Lauren duduk sendirian di ruang keluarga, tenggelam dalam pikiran yang terasa berat bagai jangkar. Bayangan Jack dan Amanda bersama terus berputar di benaknya seperti film yang tak bisa ia palingkan. Rasa sakit melihat pria yang ia cintai, pria yang bersamanya ia membangun hidup, menemukan kenyamanan dalam pelukan orang lain sungguh tak tertahankan. Dan kini, sendirian dengan pikirannya, Lauren terpaksa menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari. Kebenaran bahwa, jauh di lubuk hatinya, dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Sudah lama ia mengabaikan tanda-tanda keretakan dalam hubungan mereka, selalu berasumsi bahwa Jack akan selalu ada di sana, bahwa cinta yang mereka bangun tidak akan bisa hancur, kebal terhadap masalah dan kegagalan manusia. Ia sadar, mungkin ia telah membiarkan dirinya jatuh dalam ilusi bahwa ia bisa dimaafkan dengan mudah, bahwa kata-kata dan penyesalannya akan cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Namun sekarang, melihat Jack melanjutkan hidup dengan orang lain, Lauren mengerti betapa ia telah meremehkan rasa sakit Jack, dan dalamnya luka pengkhianatan yang dirasakan pria itu. Setiap pilihan yang ia buat, setiap kebohongan kecil yang ia katakan pada dirinya sendiri tentang arti kesalahannya, semuanya kini kembali menghantuinya. Dalam kesendiriannya, Lauren mulai mengingat bagaimana semuanya berawal, bagaimana ia dan Jack bertemu, dan cinta yang telah mereka bagi selama bertahun-tahun. Ia teringat momen-momen kedekatan, gestur-gestur kecil yang dulu tampak sepele, namun kini terasa seperti kenangan besar dari masa lalu yang bahagia. Jalan-jalan di akhir pekan, tawa konyol, janji-janji yang dibisikkan. Semua itu, kini ia tahu, begitu rapuh, begitu berharga, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia biarkan lepas. Hari-hari berikutnya membawa serangkaian kenyataan yang menyakitkan. Lauren mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar cinta Jack. Ia telah kehilangan sebagian dari dirinya sendiri, bagian yang pernah ia anggap baik, berharga, dan setia. Setiap kali ia melihat Jack bersama Amanda atau mendengar cara lembutnya berbicara kepada anak-anak, ia merasa seperti orang asing, seorang penyusup dalam kehidupan yang ironisnya telah ia hancurkan sendiri. Rasa bersalah adalah beban yang konstan, pengingat yang terus-menerus akan kegagalannya sendiri, dan ia mulai mengerti bahwa tidak cukup hanya menginginkan pengampunan dari Jack. Ia juga perlu menemukan cara untuk memaafkan dirinya sendiri,
Di suatu malam pengakuan dalam sunyi, duduk dalam kegelapan, Lauren akhirnya menghadapi kenyataan bahwa Jack bukan lagi miliknya. Kehadiran Amanda adalah bukti nyata bahwa Jack telah menemukan cara untuk melanjutkan hidup, sebuah jangkar baru yang menenangkannya, dan entah bagaimana membantunya sembuh dari luka yang telah ia sebabkan. Jack sedang membangun kembali hidupnya selangkah demi selangkah, sementara Lauren tetap membeku, terjebak di masa lalu, dalam kesalahannya, dalam penyesalannya. Pada malam terakhir itu, duduk sendirian di kamar tamu, Lauren akhirnya mengerti bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia merasakan beban mutlak dari konsekuensi pilihan-pilihannya, seperti gelombang yang menenggelamkannya sepenuhnya. Setiap upaya untuk memenangkan Jack kembali, setiap gestur atau kata, setiap usaha telah menguap, membentur penghalang yang tak bisa ditembus. Hati Jack tidak lagi menunggunya. Selama berminggu-minggu, ia telah berpegang pada harapan yang rapuh, memelihara gagasan bahwa seiring waktu segalanya mungkin akan kembali normal. Namun kini, dengan keheningan di sekelilingnya dan ketiadaan yang final di antara mereka, ia menyadari bahwa semua yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun bersama benar-benar telah hilang. Keesokan paginya, Jack memecah keheningan. Ia mengajaknya bicara di ruang keluarga dengan nada tenang namun tegas, sebuah ketenangan yang belum pernah Lauren lihat sebelumnya. Mereka duduk di sofa saling berhadapan, tetapi jarak di antara mereka terasa jauh lebih besar dari beberapa jengkal. Jack menatap matanya, dan dalam tatapan itu, Lauren melihat belas kasihan yang sedih, semacam pengampunan yang hadir bukan untuk memulihkan pernikahan mereka, tetapi untuk membebaskan mereka berdua. Dengan suara rendah yang terkendali, Jack mulai berbicara. Ia mengungkapkan semua rasa sakit yang ia rasakan sejak hari ia mengetahui pengkhianatan itu, perjuangan batin yang ia hadapi dalam mencoba memaafkannya, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Amanda dalam hidupnya bukan sekadar pengalihan, melainkan sebuah kesempatan baru untuk membangun sesuatu yang telah hilang. Jack berkata bahwa terlepas dari segalanya, ia tidak menyimpan dendam, dan bahwa jauh di lubuk hatinya, ia berharap Lauren bisa menemukan cara untuk melangkah maju, untuk menemukan kedamaian, bahkan jika itu berarti menempuh jalan yang terpisah darinya. Lauren mendengarkan dalam diam. Setiap kata dari Jack menusuk jauh ke dalam jiwanya. Rasanya sakit, tetapi ia tahu bahwa momen itu adalah sebuah perpisahan, sebuah ucapan selamat tinggal yang final untuk apa yang pernah mereka jalani. Ia ingin mengatakan begitu banyak hal, menjelaskan penyesalannya, kesalahannya, upayanya untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah jelas di antara mereka. Tidak ada lagi ruang untuk pembenaran atau penyesalan, hanya penerimaan akan kenyataan. Ketika Jack selesai bicara, ada keheningan yang panjang. Mereka saling memandang. Keduanya sadar bahwa setelah momen itu, tidak akan ada yang sama lagi. Lauren merasakan gelombang emosi, kesedihan, kelegaan, penyesalan, dan di atas segalanya, duka mendalam yang seolah meresap ke bagian paling tersembunyi dari dirinya. Ia tahu bahwa Jack tidak membencinya, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang pernah mereka bagi telah mengering, terkikis oleh beban kebohongan dan kesalahan yang tidak akan pernah bisa ia batalkan. Saat Jack berdiri untuk pergi, ia melakukan satu hal terakhir. Ia mendekati Lauren, meraih tangannya, dan dengan senyum sedih berkata, "Aku harap kamu menemukan kedamaian, Lauren." Itu adalah kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan makna yang dalam. Ia melepaskannya, membebaskan dirinya dari rasa sakit, dan dengan cara itu, membebaskannya juga. Lauren merasakan air mata terakhir mengalir di pipinya saat ia melihat Jack pergi. Tahu bahwa inilah akhir yang pasti dari bab yang telah mereka tulis bersama. Setelah pintu tertutup, Lauren ditinggalkan sendirian di ruangan itu. Kekosongan di sekelilingnya seolah mencerminkan apa yang ia rasakan di dalam, tetapi secara paradoks, ada semacam kejernihan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu momen ini menandai sebuah awal yang baru.
Awal tanpa Jack, tanpa ilusi yang telah mengikatnya pada masa lalu. Dan saat ia meresapi realitas baru ini, ia mengerti bahwa dengan cara tertentu, ucapan selamat tinggal itu adalah tindakan cinta terbesar yang bisa Jack berikan padanya. Cinta untuk melepaskannya agar mereka berdua akhirnya bisa menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.